Kapolda Maluku Utara Inspektur Jenderal Polisi Waris Agono memberikan tanggapan atas laporan pihak keluarga perihal 4 orang warga Kabupaten Halmahera Selatan yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Myanmar. Usai deklarasi Forum Keberagaman Nusantara di Ternate Senin 27 Oktober, Kapolda Waris Agono menyebut sudah memeriksa pihak keluarga selaku saksi. Keterangan dari keluarga kemudian dikirim ke Mabes Polri yang memiliki kewenangan dalam penanganan kasus lintas negara. Saya menghimbau, ya kalau sampaikan himbauan saya, jangan tergiur dengan iming-iming gaji besar di luar negeri. Ya, ada peribahasa, walaupun hujan negeri emas lebih baik hujan batu di negeri sendiri. Di Maluku Utara ini banyak lapangan pekerjaan. Orang luar Maluku Utara datang ke sini untuk nyari pekerjaan banyak. Kenapa harus nyari di luar negeri gitu? Ya, maksimalkan yang ada di sini. Ya, makasih ya. Berdasarkan video, pihak keluarga telah membuat laporan dan permohonan kepada kepolisian dan pemerintah daerah agar anak mereka bisa segera dipulangkan dari Myanmar. Keempat korban disebut direkrut oleh seseorang saat berada di Desa Panamboang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, untuk bekerja di Thailand dengan upah 12 juta rupiah per bulan. Para korban diberangkatkan pada September lalu, namun menuju negara Myanmar. Diceritakan pula bahwa mereka disiksa jika tidak menuruti keinginan pihak perusahaan yang menerima mereka bekerja di negara tersebut. Dari Ternate, Maluku Utara, Harmoko Minggu, Kantor Berita Antara mewartakan. Untung bisa diselamatkan. Kalau nggak bisa diselamatkan, sampai tua kalian di sana kerja nggak digaji. Gimana akhirnya pulang? Kenapa kamu bisa ini Pak? Dari pihak keluarga dulu mereka melapor, terus Pak Kabit perawatan saya kebetulan ke Bacan. Terus keluarga udah lapor di surat yang nanti mungkin responnya beda. Pak Kabit yang tangan yang buat grup WA dapat kabar dari mereka, kita hubungi Kementerian Perlindungan Pendidikan. Kita hubungi terus karena ini tanpa izin mereka arahkan kita ke Kementerian RI di Myanmar. Tapi nggak dikasih gaji. Pernah sih dikasih dari 2004, 3004. Berapa itu? Sekitar 1.500.000 kalau Indonesia. Sekali aja? Ya. Berapa lama sudah di sana? Dari bulan Agustus. Oh, hampir 5 bulan ya. Apa yang dijanjikan? Pertama, berapa tahun kerjanya sebagai marketing e-commerce. Dijanjikan gaji 24.000 sampai 24. Terus di sana kamu selain disuruh kerja scammer, ada aneh-aneh enggak? Cuma scammer sih. Tapi karena nggak digaji. Gaji sekali. Kan target 3 pelanggan. Jadi kalau gaji target jadi hukum. Hukumnya gimana? Kalau push up sama skor jam itu setiap hari. Berapa kali push up? 500. Hah? Kuat dong. Yang cowok. Oh, yang cewek? 350. Push up? Skor jam. Setiap hari kamu nggak capai target? Pernah ada. Tapi kan harus buka toko juga. Buka toko apa? Ya, sistem kerjanya di sana kan scammingnya dari berawalnya dari Instagram sama Facebook. Kita DM, ya, pakai bahasa Indonesia, ya, ke orang Indonesia. Ya. Kemudian cari tahu semua, misalnya target kita kan pejabat, dosen-dosen pokoknya yang memiliki aset dan itu layak buat ditipu. Tipunya gimana? Kita ajak mereka ke WhatsApp, kasih nyaman. Kalau dia udah nyaman, dikasih singgung terus tentang toko platform luar, katanya dari Eropa. Jadi kita disuruh ngajak tapi tidak dengan cara mengajak, dengan cara menyinggung aja. Jadi nanti ada lain yang follow up. Ya, pakai foto-foto ganteng dan cantik gitu. Enggak, kita semua pakai foto cewek. Oh, pakai foto cewek. Jadi targetnya semua coba cowok-cowok. Iya, di atas 35 tahun. Itu cowok-cowok, kalian kalau di DM jangan GR ya, itu scammer. Jadi gimana? Enak kerja di dalam atau di luar? Di dalam, Bu. Intinya kan ini pengalaman kalian. Kenapa saya mau ketemu dengan kalian? Saya mau mendengar langsung kalian cerita. Kalian pulang ke Bacan, cerita ke teman-teman kalian. Jangan lagi ini terulang. Dan ini nanti saya izin ya untuk rekam ini tuh saya publish supaya teman-teman tuh bisa tahu. Dan di sana rasanya enak tidak? Takut kan? Kalian mau saudara-saudara kalian, teman-teman kalian dari Bacan, dari Maluku Utara kena kayak gitu juga. Dari Indonesia kalian mau kayak gitu juga. Nggak mau kan? Untung bisa diselamatkan. Kalau nggak bisa diselamatkan, sampai tua kalian di sana kerja nggak digaji. Ya, jadi saya izin ya. Saksi ya, sudah izin ya. Oke atau tidak? Boleh? Boleh. Ya, untuk sosialisasi dan pulang bercerita ke teman-teman semua di Bacan. Kalau ada yang mau kerja luar negeri lewat jalur SAF, jalur resmi, lewat provinsi, lewat kementerian. Jangan tergoda dengan kayak gitu-gitu. Kami bertiga berterima kasih kepada migran sama embassy yang sama embassy luar negeri dari Indonesia. Kami berterima kasih, sangat berterima kasih banyak karena telah membantu kami bersusah payah untuk memulangkan kami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Saya Shirley Laos, Gubernur Maluku Utara. Belakangan ini kita semua dikejutkan oleh kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang yang menimpa warga kita sendiri di Halmahera Selatan dan di Halmahera Utara. Peristiwa ini menjadi peringatan serius bagi kita bahwa ancaman perdagangan orang nyata ada di sekitar kita dan bisa menimpa siapa saja, kapan saja. Perdagangan orang bukan sekedar persoalan hukum, tetapi krisis kemanusiaan yang merampas masa depan, menghancurkan keluarga dan menodai martabat manusia, terutama perempuan dan anak-anak. Para pelaku sering datang dengan janji manis pekerjaan dan gaji besar di luar daerah atau di luar negeri, namun di balik itu sering tersembunyi eksploitasi, kekerasan, bahkan kehilangan nyawa. Karena itu, saya menghimbau seluruh masyarakat Maluku Utara, jangan mudah percaya pada tawaran kerja yang tidak jelas. Pastikan dokumen perusahaan dan penyalur tenaga kerja terdaftar secara resmi. Jika menemukan hal yang mencurigakan, lapor segera kepada aparat desa, kepolisian, atau pemerintah daerah. Bagi yang ingin bekerja di luar negeri, gunakan jalur resmi pemerintah melalui BP2MI di portal link di bawah sini, atau melalui Dinas Tenaga Kerja, Kabupaten Kota, Provinsi, melalui jalur resmi, Anda akan mendapat pelatihan kontrak kerja yang sah dan perlindungan hukum dari negara. Pemerintah Provinsi Maluku Utara tidak akan tinggal diam. Kami terus memperkuat pengawasan, pendampingan, dan koordinasi lintas daerah, kementerian, lembaga, dan organisasi masyarakat melalui gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO agar tidak ada lagi warga kita yang menjadi korban. Kita semua punya peran karena melindungi satu nyawa adalah menjaga martabat seluruh rakyat, dan melindungi rakyat berarti menjaga masa depan Maluku Utara. Saya Shirley Chwanda, Gubernur Maluku Utara. Mari kita lawan perdagangan orang karena kemanusiaan tidak boleh diperjualbelikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepolisian Daerah Maluku Utara kini tengah menyelidiki dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPU yang menimpa 4 warga asal Kabupaten Halmahera Selatan. Kasus ini terungkap setelah salah satu keluarga korban melapor ke pihak kepolisian pada tanggal 6 Oktober 2025. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku Utara telah memeriksa sejumlah saksi dan melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait, termasuk Bareskrim Polri, Kementerian Luar Negeri, BP2MI, serta Direktorat Imigrasi dan Kementerian Ketenagakerjaan RI. Langkah ini dilakukan untuk menelusuri keberadaan para korban, sekaligus memastikan proses pemulangan mereka dapat segera dilakukan. Penyelidikan masih terus berlangsung, sementara pihak kepolisian berkomitmen menuntaskan kasus ini hingga tuntas. Dugaan TPPO ini menjadi peringatan bagi masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan di luar daerah maupun luar negeri yang tidak jelas asal-usul dan legalitasnya. Dan tahu pasal 25 kalau pidana dan atau pasal 506 kalau pidana. Nanti untuk kronologis kemudian dan pasal yang akan masuk dijelaskan oleh sedikit dari kita semua. Apakah kami sekarang? Kita sudah melaksanakan kegiatan terkait perintah dari Posko yaitu terkait dari Polda Utara sudah melakukan perkara, kemudian dari Polres Jajaran juga sudah perkara, yaitu di Polres Kalsel,
semuanya berada dalam tersangka. Modus operandi mereka semua ini sama, memperdagangkan perempuan untuk menggunakan jasanya terkait dengan prostitusi juga. Jadi ada beberapa orang dikatakan ini berkaitan dengan prostitusi, memperdagangkan wanita di menggunakan jasanya dan keuntungan. Acara Allah kepada pelaku ini antara 3 sampai 15 tahun, dendanya 120 sampai maksimal 180 juta. Jadi dia misalnya sudah ditawarkan dan datang dari 3 lokasi berbeda. Semuanya di Ternate Tengah. Dari semuanya berasal dari kita mengkaji penginapan yang berada di kawasan Ternate. Jadi itu saja penjelasannya. Sebenarnya memang artinya ini yang lagi-lagi perempuan yang lokasinya ada 3 tempat di hotel dan di rumah. Itu sudah bekerja berapa hari? Pasti beda-beda ya, ada yang 800.000, ada yang 250.000, dan 300.000. Pak, di Ternate ini juga di saudara orang dengan pelaku untuk tersangka yang berbeda. Jadi ini bukan residivis, bukan yang mengulangi perbuatannya, ada banyak yang di wilayah Mabusari. Kemudian untuk di daerah Perdagangan orang seperti apa ya? Perdagangan orang adalah tindak pidana serius yang masih terjadi di dunia, termasuk di Indonesia. Sepanjang 2021 ada sekitar 90.000 orang di dunia yang diperdagangkan, termasuk 285 orang dari Indonesia, itu data dari LPSK. Dan dari 285 orang ini, 210 diantaranya adalah perempuan dan anak. Proses perekrutan banyak lewat media sosial. Korbannya dijadikan pekerja paksa dengan jam kerja di luar batas, misalnya di jermal-jermal perikanan atau di perkebunan. Ada juga yang menjadi pekerja seksual komersial atau jadi korban perdagangan organ tubuh. Di media sosial, para penipu ini mengumumkan lowongan kerja di luar negeri dengan gaji yang besar. Bahkan ada korban diiming-imingi umroh dulu sebelum bekerja. Berangkat dari keluarga yang kurang mampu dan kurang berpendidikan, korban banyak tergiur. Ada juga yang datang merayu lewat orang tuanya, sehingga orang tualah yang mendorong anaknya agar merantau bekerja. Cerita-cerita menyedihkan banyak terjadi dari para korban. Ada yang mengalami kekerasan bila mereka tampak kelelahan bekerja. Para perempuan yang ditawari kerja dengan gaji besar ternyata harus melayani lelaki hidung belang. Begitu pula anak-anak. Ternyata di antara mereka juga diumpankan sebagai pekerja seks komersial. Korban sulit lari dari jeratan penjahat ini dan sangat menderita. Gaji yang diberikan juga semau-mau mereka. Kasihan para korban perdagangan orang ini. Kita perlu turut berkontribusi menginformasikan kondisi ini kepada masyarakat di sekitar kita, agar kewaspadaan bertumbuh dan tipu-tipu dari para penjahat perdagangan orang ini bisa ditumpas. Pedagang manusia, mereka itu akan melihat kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh calon korban. Salah satu kelemahan yang paling utama adalah sandang pangan papan, keadaan ekonomi. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang kedua adalah apa? Kasih sayang. Nah, cinta.
Jadi kan ada anak-anak dari keluarga yang mereka tidak merasa dikasihi oleh orang tua atau misalnya keluarganya secara besar ya. Iya. Nah itu yang diisi oleh si pedagang manusia ini, si perekrut. Jadi dia bisa masuk, oh kamu nggak disayang oleh keluarga kamu, aku bisa kok menyediakan kasih yang kamu mau gitu loh. Maksudnya hadir secara gitu? Jadi mereka pakai yang namanya boyfriending teknik atau teknik memacari si korban. Jadi itu mereka akan memacari dengan kurun waktu yang lama, sabar, cari kenal sampai ke keluarganya, sampai dia sekolah di mana, cari tahu hobinya apa. Jadi seperti orang berinteraksi pada umumnya ya, kalau mau jadi bestian atau temenan baik, itu yang mereka lakukan. Jadi setelah mereka dapat kepercayaan, nah, itu tuh yang akan susah lepas, apalagi ketika kepercayaan ini sudah sangat melekat ke si calon korban. Misalnya, dia sudah menyediakan kebutuhan, kemudian terkadang kita salah mengartikan tentang human trafficking dan human smuggling. Kalau perdagangan orang itu sudah mutlak melanggar hak asasi manusia. Apabila ini lintas negara, itu bukan untuk menetap, tetapi bekerja. Kalau human trafficking itu bisa sifatnya internasional, bisa nasional. Artinya TPPU ini bukan hanya lintas negara, tapi dalam negara juga terjadi. Kalau penyeludupan manusia itu sudah pasti internasional karena melampaui batas negara, dan ini domain adalah imigrasi. Sedangkan human trafficking di bawah leading sektor daripada kepolisian, dan apabila terkait dengan tenaga kerja, Kementerian Tenaga Kerja. Kemudian perdagangan orang ini melibatkan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, dan posisi rentan. Kemudian penjeratan hutang, ini yang paling banyak ini, dan memberikan bayaran ataupun manfaat. Sedangkan tujuannya, kalau perdagangan orang itu adalah tetap sama, finansial, tetapi dengan cara mengeksploitasi, dengan atau tanpa persetujuan daripada korban. Apakah itu pelacuran, apakah itu pemalsuan, penyekapan, penindasan fisik maupun psikis. Kalau penyeludupan manusia, bagi pelaku kejahatan sindikat ini tujuannya adalah keuntungan finansial. Sedangkan motif dari korban ini adalah ekonomi mutlak kalau perdagangan orang. Kalau penyeludupan manusia human smuggling ini motifnya memasuki negara baru. Mungkin ada juga motif ekonomi, tetapi biasa ini berasal dari daerah konflik karena terancam jiwanya dan lain sebagainya. Mari kita membayangkan sebuah janji dari seseorang atau oknum dengan kehidupan nyaman, gaji yang melimpah, masa depan yang cerah. Tetapi coba kita bayangin janji itu berubah menjadi sesuatu yang buruk. Halo para pencari keadilan, kembali lagi bersama saya Bondan dari Fozilisin Partner. Mimpi akan kehidupan yang lebih baik, gaji yang melimpah, masa depan yang cerah bagi banyak orang, apalagi bisa bekerja di luar negeri adalah jembatan menuju impian. Namun di balik janji-janji manis tersembunyi bahaya yang bisa merenggut segalanya. Ini adalah kisah tentang bagaimana harapan bisa merubah menjadi nestapa karena ulah calo yang nakal. Seperti apa modus-modusnya? Nah, modusnya seperti ini. Para calo yang nakal ini melakukan perekrutan dengan iming-iming kepada calon pekerja dengan gaji yang fantastis. Lalu mendapatkan jabatan yang bagus saat bekerja di luar negeri. Dan dalam hidup kemewahan. Setelah mendapatkan korbannya, calo tersebut kemudian meminta uang kepada para calon pekerja itu dengan dalih uang administrasi atau uang pemberangkatan. Atas perbuatannya, para calo atau oknum pelaku tersebut akan dikenakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau UU PT-PPO dengan pasal 4 UU PT-PPO pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling dikit 200 juta rupiah dan paling banyak 800 juta rupiah. Modus operandi ini sangat berbahaya karena memanfaatkan kepercayaan, harapan, dan keputusasaan seseorang. Penting bagi siapapun yang mencari pekerjaan di luar negeri untuk selalu memverifikasi informasi melalui lembaga resmi seperti BP2MI atau Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau Kementerian Ketenagakerjaan dan tidak mudah tergiur janji yang tidak masuk akal, apalagi dengan iming-iming gaji yang besar dan kehidupan mewah. Oke, saya Bondan dari Fozilisin Partner. See you di next video. Apa nama desa di sini? Foya. Suka Bang Foya sini ya?
Mengapa senyummu terus mereka? Bukankah bebanmu? Sekarang mau bagi BPJS tenaga kerja. Ya, BPJS tenaga kerja. Iuran 1 bulan cuman rokok berapa, Pak? 40.000. Ini cuman 16.800. Bapak 1 hari berapa bungkus? Oh, sampai Mbak Isap. Bapak Mbak Isap toh? Berarti 1 hari 40.000. Ini 1 bulan 16.800. Ya, banyak kan sedikit itu. Nah, sanggup kan Tarada? Sanggup. Ini pemerintah bayar cuma 1 tahun pertama. Habis itu tahun depan selesai bayar sendiri. Biar nggak repot, 1 kali bayar langsung 200.000. Kira-kira ada doinya? Ada, toh? Apalagi kita sebantu kapal toh 200.000 ada, ya. Kenapa penting? Karena kalau ada apa-apa di laut, orang tara minta-minta. Tapi kalau ada apa-apa, itu ada perlindungan ekonomi buat anak dan istri. Tahun pertama kalau ada apa-apa dapat 42 juta. Kalau sudah lewat tahun ketiga, dapat sampai beasiswa anak sampai 220 juta. Kalau ada kecelakaan di laut, mesti ke rumah sakit, itu pengobatannya sampai sembuh, tidak ada batasnya, ya. Jadi ibu-ibu kasih ingat, ya, kalian yang ingatin, tanggal berapa ini dapat, catat, September. Berarti Agustus 2026, mesti ingat perpanjang lagi. Langsung bayar 200.000. Bisa bayar secara online juga. Tinggal top up, download aplikasi. Boleh? Penting kan Tarada? Ingat ya. Ku tersenyum dan menjawab, kau tak sekuat sesakit apa.